Salam juga untuk jemaat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin sempat pada waktu saya mengembalakan tempat yang tadi kita lihat di Magelang itu, kenapa kok kami pakai sekolah? Dan Tuhan seakan-akan ngomong bahwa Tuhan menginginkan untuk setiap jemaat saya, walaupun awalnya mungkin pakai sebuah sekolah, kadang pakai lapangannya atau apa, Tuhan mengingatkan saya sebuah kata-kata Tuhan bahwa kita semua bukan sekedar jadi jemaat, tetapi kita harus jadi murid-muridnya Tuhan. Nah, kalau kita tahu saat-saat ini adalah saat-saat pencurahan Roh Kudus, itu kita peringati di bulan-bulan ini. Bulan ini adalah di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, pada waktu kita memperingati pencurahan Roh Kudus ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan cuma kita mungkin mendapatkan karunia bahasa roh, atau mungkin kita mendapatkan yang namanya bahasa-bahasa lidah itu, tetapi lebih daripada itu, Tuhan mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kuasa itu akan ada untuk engkau dan saya, itu menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita bukan cuma sekedar menanti-nantikan karunia Roh Kudus, atau mungkin Roh Kudus itu penuh atas hidup kita, tapi apa sih makna dan tujuan pada waktu Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, supaya kita menjadi saksi, kita menjadi murid, dan kita juga menjadikan orang lain itu murid Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan lihat sama-sama di dalam Alkitab kita, bisa dibukakan PowerPoint-nya. Discipleship yang pagi. Oke. Nah, kita akan lihat sama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amanat dari Tuhan pada waktu sebelum dia naik ke surga, dan inilah yang Tuhan inginkan, maknanya untuk kita menerima pencurahan Roh Kudus, untuk kita terima kuasa dari Roh Kudus, bukan sekedar untuk kita, wah aku bisa bahasa roh, wah aku bisa lakukan ini dan itu. Tetapi maknanya Tuhan menginginkan kita melakukan amanat agung. Yesus naik ke surga menandakan tugasnya di bumi ini sudah selesai. Tetapi Bapak Ibu, kita yang di tempat ini, kita melanjutkan apa yang menjadi misi Tuhan Yesus, yaitu amanat agung ini. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau kita lihat di sini, ada salah satu kata pergi di sini. Kata pergi ini, itu adalah suatu kata yang aktif, bukan kata yang pasif. Pergi di sini itu bicara tentang melangkah keluar, atau kita hidup kita itu berjalan di dalam kehendak Tuhan, tapi kita harus melangkah aktif keluar. Dengan apa? Dengan kehidupan kita yang berjalan saat ini. Bukan cuma pasif mungkin ada di gereja ini, tapi kita harus melangkah keluar yang harus kita lakukan. Bagi di sini melangkah keluar dengan membawa hidup kita. Membawa hidup kita di dunia kita masing-masing, di pekerjaan kita, di usaha kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan cuma kita semua di sini dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kita cuma diam saja di bangku-bangku gereja. Tetapi kita harus bawa hidup kita di luar sana, di tempat kita punya usaha, di tempat kita bekerja. Tuhan menginginkan hal itu. Itulah makna bagaimana Roh Kudus itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Karena Tuhan menginginkan Roh Kudus itu yang memenuhi, akan menyertai kita di dalam misi amanat agung Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat lebih lanjut lagi. Pergilah, lalu kita lihat ada kata, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam bahasa Inggrisnya, kata jadikan semua bangsa muridku ini terdiri dari dua kata, make disciple. Nah, kata make disciple ini, tetapi di dalam bahasa aslinya itu cuma memakai satu kata Bapak Ibu. Satu kata ini yaitu makteu. Nah, kata makteu itu merangkum dari kata jadikan murid. Nah, maksudnya apa? Waktu Tuhan mengatakan engkau dan saya itu harus menjadikan orang lain itu murid. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kata makteu itu artinya menyebabkan seseorang
menjadi seorang murid dengan membuat orang itu tertarik dan ingin tahu lebih lagi untuk menjadi murid Kristus. Jadi gini loh, pada waktu kita itu disuruh sama Tuhan untuk kita menjadikan orang lain murid. Itu dengan apa? Dengan kehidupan kita yang menarik orang lain. Supaya orang itu lihat Kristus dalam hidup kita. Dan orang itu ingin tahu tentang Kristus oleh karena hidup kita. Jadi kata di sini juga, kalau Tuhan mengatakan, jadikan semua bangsa muridku, bukan murid kita, tapi muridnya Tuhan Yesus. Ada banyak orang di dalam kehidupan ini, kadang kalau ditunjuk untuk menjadi pemimpin, atau ditunjuk untuk ayo kamu jadi penginjil atau apa, kadang orang merasa hidupku, nantilah gimana, nanti hidupku mungkin belum benar atau gimana. Nah, tetapi kalau kita tahu, intinya sebetulnya di dalam kehidupan kita pada waktu amanat agung itu diberikan, bukan mereka itu menjadi murid kita, tetapi muridku, kataku di sini adalah kata yang besar, yaitu muridnya Tuhan Yesus. Bukan mereka untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi melakukan yang Tuhan Yesus inginkan, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita mungkin di sini ya, ada orang yang mungkin les musik. Pada waktu seorang itu les musik, lalu dia main musik. Wah, semua orang kaget dan terkesima. Wih, main musikmu kok pinter banget ya. Aku pingin dong main musik kayak kamu. Siapa sih gurunya kamu? Nah, dari situ pusatnya adalah Yesus. Bukan pusatnya diri kita. Jadi menjadikan murid itu seperti kita menyebabkan orang itu tertarik lewat hidup kita, tetapi tertarik Yesus yang ada dalam hidup kita. Kita itu jadi Injil terbuka, Bapak Ibu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Kata Matteo menjadikan murid itu bicara setiap orang itu bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Dan mereka mengatakan, aku mau dong ikut Yesusmu. Aku mau dong, kalau orang mungkin main musik, kok hebat sekali ya, kamu les di mana? Aku mau dong les sama gurumu itu. Dan hidup kita pun harusnya seperti itu. Kok sekarang nganu ya, berubah sekali ya. Kamu sejak ikut Yesus kok berubah ya. Aku mau dong ikut Yesus. Itulah yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Bukan sekedar kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi ada suatu kuasa yang mengubahkan hidup kita. Dan menjadikan orang itu menginginkan menjadi murid Yesus juga lewat kehidupan kita. Amin. Nah, kadang ada banyak kita mungkin tidak tahu tentang hal ini. Tetapi saat ini kita ingin tahu juga. Jadi kata pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu kalau digabung kita harus membawa hidup kita ini keluar bukan cuma di 4 tembok gedung gereja ini, tetapi di luar sana, di tempat kita kerja, di tempat kita mungkin sekolah, di tempat kita mungkin punya usaha, itu kita keluar ke sana dan dampaknya supaya semua orang yang di luar sana itu tertarik untuk mengikut Yesus, menjadi murid seperti kita, menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Itulah keinginan Tuhan Yesus, itulah kerinduan Tuhan Yesus. Terkadang saat ini kita mengatakan kita mengasihi Yesus, tetapi kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara, supaya kita jadi murid dan orang lain pun tertarik untuk jadi murid seperti kita mengikut Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi Bapak Ibu, untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus, ada banyak tantangan. Saat ini saya mau tanya sama Bapak Ibu, setiap kita mau jadi murid Tuhan Yesus, siapa yang mau jadi murid Tuhan Yesus bisa mengangkat tangannya? Oke, kalau memang mau jadi murid Tuhan Yesus, saya akan lihatkan tentang tantangan untuk kita menjadi murid Yesus. Apakah setelah ini nanti kita akan tetap menjadi murid Yesus? Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Yang sudah ketemu katakan senang sekali. Belum semuanya ternyata. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Yang sudah ketemu katakan? Ya, saya akan bacakan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka,
Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menghubungkan Bapakku." Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menghubungkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, inilah hal mengikut Yesus, hal menjadi muridnya Yesus. Kita harus tahu dulu bagaimana kita itu bisa jadi murid Tuhan Yesus sebelum orang lain itu mengikut seperti kita menjadi muridnya Yesus. Kalau kita tidak tahu konsepnya ini, bagaimana kita membuat orang tertarik itu menjadi murid Yesus juga. Nah, kita akan lihat ayat per ayat, satu persatu kita akan lihat ayat-ayat ini. Dari ayat 37, saya akan bahas dari ayat per ayat, ayat 37. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi jawabnya Yesus seperti ini, Bapak Ibu. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi Bapak Ibu, ini adalah tantangan pertama pada waktu kita ingin ikut Yesus atau jadi murid Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah, tantangan yang pertama untuk kita mengikut Yesus, kita harus tahu ada yang namanya sebuah konsekuensi atau kenyamanan yang dikoyakkan. Nah, kalau kita tahu pada waktu zaman-zaman dahulu, seorang yang namanya musafir atau orang-orang yang berkelana, atau orang-orang yang mungkin melakukan perjalanan jauh, yang dibutuhkan pada saat dia letih, pada saat dia mungkin di perjalanan dan dia letih, dia mungkin pingin untuk merebahkan badannya. Dan apa yang dilakukan adalah dia menginginkan untuk bisa satu tempat yang bisa meletakkan kepalanya. Dia butuh satu tempat yang nyaman untuk dia bisa meletakkan kepalanya. Tetapi kita tahu, untuk ikut Yesus ada sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Yaitu konsekuensinya adalah kenyamanan yang harus dikoyakkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak mungkin beberapa pendeta dan gereja mengatakan, "Ayo ikut Yesus pasti akan diberkati 30, 60, bahkan 100 kali ganda." Saya katakan, Bapak Ibu Saudara, 30, 60, 100 kali ganda bukan berbicara tentang uang yang dilipat kali gandakan, tetapi itu bicara tentang firman Tuhan. Dan kadang kalau kita lihat ada banyak mungkin pendeta-pendeta yang menawarkan secara mujizat, berkat, dan itu tidak salah mujizat dan berkatnya. Tetapi kalau motivasinya ikut Yesus cuma pingin untuk mungkin diberkati, pingin untuk lebih nyaman, itu adalah sesuatu hal yang salah. Apa bedanya kita ikut Yesus dengan kita ke Gunung Kawi kalau kita tujuannya cuma untuk kaya pada waktu kita ikut Yesus? Mungkin kalau kita saat ini ada banyak orang mungkin pada waktu kesaksian saat ini mengatakan, "Sejak aku ikut Tuhan Yesus, kekayaanku menjadi berapa kali lipat. Sejak aku ikut Tuhan Yesus, aku dapat ini, dapat itu." Tetapi kalau kita ingin tahu, zaman dulu, zaman rasul-rasul, mungkin kalau Paulus disuruh kesaksian di tempat ini, Paulus akan ngomong, "Bapak Ibu, sejak aku ikut Yesus, hidupku tidak nyaman. Pada waktu aku ikut Yesus, aku naik kapal, kapalku karam. Waktu aku ikut Yesus, aku hampir dibunuh sama orang." Tetapi kita lihat gereja-gereja saat ini, dia tidak tahu tentang masalah apa arti sebenarnya mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, level mengikut Yesus bukan sekedar kita mencari kenyamanan, tetapi Tuhan menginginkan yang namanya ikut Tuhan Yesus, kita harus tahu konsekuensinya. Konsekuensi ikut Tuhan Yesus, setiap kenyamanan kita itu akan dikoyakkan Bapak Ibu. Nah,
kalau kita juga tahu ayat ini di Lukas 9 ayat 10 ini itu paralel dengan yang namanya Matius 8 ayat 19 sampai 22. Lalu saya bacakan saja. Di Matius ini dikatakan bahwa ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kita tahu orang pertama yang datang ngomong, aku mau ikut Yesus, itu adalah ahli Taurat. Ayat ini paralel dengan yang namanya Matius, Lukas ini paralel dengan Matius. Dan kalau kita tahu ahli Taurat, itu adalah seorang yang mendapatkan kehormatan, kedudukan di dalam masyarakat, pada waktu mungkin dia ada di pasar, dia dihormati. Pada waktu dia mungkin ada pertemuan-pertemuan, dia duduk yang paling depan, paling terhormat. Pada waktu itu ternyata ada seorang ahli Taurat mengatakan, Tuhan aku mau ikut kamu. Lalu Tuhan cuma menjawab, beneran kamu mau ikut aku? Kalau kamu mau ikut aku, tahu enggak? Serigala punya liang, burung punya sarang. Tetapi untuk ikut anak manusia, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kamu mau ikut aku, kamu biasa mungkin di tempat nyaman. Benar kamu mau ikut aku. Kalau kamu mau ikut aku, kamu tahu ikut aku konsekuensinya. Kamu akan tidak nyaman di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita benar-benar mau ikut Yesus jadi murid Tuhan Yesus. Perhatikan satu hal ini, ada sesuatu yang tidak nyaman yang akan terjadi dalam hidup kita. Contohnya kita tahu pada waktu banyak orang yang mengikut Yesus seharusnya. Akan mungkin ada banyak orang-orang yang mengatakan, kenapa sih kamu ikut Kristen? Pasti kita tidak ada satu yang namanya kenyamanan juga yang akan kita alami. Tetapi kita juga perlu tahu, ternyata bukan zaman-zaman ini. Pada waktu zaman dahulu, waktu seseorang mengikut yang namanya Tuhan Yahweh atau Tuhan Allah itu sendiri, itu juga mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Kita akan lihat dulu kemudian di ayat selanjutnya. Oh, kita akan lihat di sini, maaf. Kita akan lihat di Bilangan 9 ayat 17. Lihat di Bilangan 9 ayat 17. Itu dikatakan di Bilangan 9 ayat 17 ini, saya akan bacakan saja. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel itu berkemah. Jadi pada waktu zaman dahulu, orang Israel mengikuti Allahnya atau Tuhan Yahweh, itu pada waktu dia mengikuti Tuhan, itu dia harus mengikuti Tuhan itu menyatakan diri di awan dan di tiang awan, lewat tiang awan dan tiang api. Dikatakan waktu tiang awan atau tiang api itu bergerak, mereka pun itu harus ikut berjalan dan bergerak. Tapi waktu tiang awan dan tiang api itu berhenti, orang Israel pun harus berhenti mendirikan kemah di tempat itu. Jadi kalau kita lihat di sini, pada waktu orang Israel ingin ikut Tuhan, yang dilakukan, dia harus terima konsekuensinya. Kapanpun tiang awan dan tiang api itu bergerak, dia pun harus berkemas-kemas untuk mengikuti tiang awan dan tiang api itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah pada waktu tiang awan atau tiang api itu yang melambangkan kehadiran Tuhan, waktu mau bergerak, dia tanya dulu enggak sama orang Israel, hei kalian sudah siap belum? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama jalan, mulai jalan. Tidak Bapak Ibu, pada waktu itu orang Israel keluar dari Mesir itu jumlahnya jutaan. Apakah kalau kita tidak bisa bayangkan, kita tidak bisa bayangkan waktu itu mungkin mereka lagi masak, mungkin mereka lagi lakukan banyak hal. Tetapi kalau tiang awan, tiang api itu berjalan, mereka harus kemas-kemasin. Kemahnya pun itu harus dikemasin Bapak Ibu. Dan pada waktu berhenti, kemahnya pun dia harus bangun. Kemah zaman dulu bukan kemah seperti sekarang, yang simple, yang bisa kita buka langsung jadi. Tetapi kemah zaman dulu itu sangat sulit Bapak Ibu. Anda tahu ada satu kenyamanan
yang dikoyakkan pada waktu Anda dan saya mengikut Tuhan Yesus. Kalau saat ini kita mau benar-benar menjadi murid Yesus, berani enggak kenyamananmu dikoyakkan sama Tuhan? Kadang ada banyak orang mengikut Yesus karena menginginkan mujizatnya. Ada banyak orang ikut Yesus karena menginginkan yang namanya berkat-berkatnya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau engkau dan saya ingin mengikutnya, juga kita harusnya tidak punya tempat untuk meletakkan kepala kita. Yaitu kenyamanan kita, itu akan dikoyak Bapak Ibu. Nah, ada banyak kita tahu orang-orang di luar sana itu seringkali tidak mau untuk benar-benar mengikut Yesus. Saya tinggal di Magelang, saya tinggal di dekat Akmil. Beberapa orang-orang yang ingin naik ke jenderal atau mungkin ingin naik ke jabatan, beberapa kali seringkali ditantang untuk dia tinggalkan imannya. Lalu beberapa orang yang benar-benar keinginannya cuma untuk jabatan, dia pun tinggalkan imannya. Berapa banyak kalau kita tahu harusnya mengikut Yesus punya konsekuensi. Tetapi kadang kita tidak mau terima konsekuensinya. Lebih banyak mungkin kita menginginkan sebuah jabatan, lebih banyak mungkin kita menginginkan hal-hal yang lain. Ada seorang pendeta dari Amerika Serikat. Pendeta ini mempunyai nama Pendeta Wayne. Pendeta Wayne ini dia datang ke Cina. Pada waktu dia datang ke Cina, dia ketemu sama beberapa orang pemimpin leader orang Kristen di situ. Dan ternyata pada waktu pertemuan itu si pendeta ini mengatakan kalau dia di satu tempat di loteng yang tertutup kayak gitu, dia tanya kalau seumpama kita ketahuan sama pemerintah kita kumpul di sini, apa yang akan terjadi? Lalu orang-orang Cina itu mengatakan kalau Bapak paling maksimal dideportasi dan Bapak akan dipulangkan. Tetapi kalau kami ketahuan saat ini pasti kami akan dipenjara 3 tahun. Lalu pendeta Wayne ini tanya, berapa banyak di antara kalian yang saat ini pernah dipenjara oleh karena melakukan satu ibadah? Ternyata 80% mereka pernah dipenjara oleh karena dia lakukan ibadah Kristen. Lalu Pak pendeta ini juga bertanya, berapa lama kalian datang ke tempat ini? Ternyata mereka melakukan perjalanan 13 jam naik kereta api untuk berkumpul di satu tempat itu. Dan mereka pada waktu mereka melakukan ibadah pengajaran, di pendeta ini melakukan pengajaran dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pada waktu itu juga sang pendeta pernah mengatakan mari kita baca di dalam 1 Petrus sekian. Tetapi mereka tidak punya Alkitab banyak. Tetapi ada beberapa ibu-ibu memberikan Alkitab ke teman-temannya. Lalu anehnya ibu-ibu ini yang memberikan Alkitab itu, dia tidak pakai Alkitab pada waktu disuruh membaca, dia hafal sekali. Pendeta ini bertanya, kenapa kok kamu bisa hafal ibu dengan Alkitab? Lalu ibu ini mengatakan, itu sudah makanan kami sehari-hari menghafal Alkitab. Di mana menghafal Alkitabnya? Pada waktu di penjara 3 tahun, saya menghafal Alkitab. Dan pada waktu itu, apakah gampang untuk Alkitab itu masuk ke dalam penjara? Tidak mudah. Kami seringkali itu ditulis di kertas. Beberapa saudara kami yang mengunjungi menulis ayat-ayat Alkitab di kertas. Dan kami diberikan ayat itu lewat kertas. Tapi kalau ketahuan pun itu pasti akan disita. Dan kami harus menghafal itu dengan cepat. Dan Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu juga sang pendeta ini sebelum pulang, dia mengatakan ke jemaat-jemaatnya ini, ke orang-orang yang diajar ini, apa yang bisa saya doakan untuk kalian dan gereja-gereja kalian di tempat ini. Lalu leader-leader Kristen yang ada di Cina ini mengatakan, Pak Pendeta di Amerika Serikat sana, Bapak bisa ibadah dengan enak dan nyaman. Doakan kami supaya kami bisa ibadah dengan nyaman dan bebas lakukan pertemuan seperti Bapak di Amerika. Tapi Pak Pendeta Wayne mengatakan, maaf, saya tidak setuju dan saya tidak mau saya mendoakan seperti itu. Mereka kaget, kenapa Pak? Karena, lalu si pendeta mengatakan, jemaat-jemaat di Amerika Serikat, itu rumahnya dekat sekali, tetapi untuk ke gereja pun sulit.
Untuk mereka bertahan mungkin barang 4-5 menit 1 jam, itu seringkali mereka sulit. Apalagi kalau mereka duduk mungkin di tempat lantai yang seperti ini. Kadang mereka di tempat duduk yang mungkin tidak membuat mereka nyaman pun, mereka sudah langsung ingin pulang. Di tempat ini tidak ada AC, tapi kalian semua bisa datang. Di tempat ini tidak ada tempat duduk yang nyaman, tetapi kalian semua bisa bertahan sampai 8 jam mendengarkan pengajaran saya. Lalu dikatakan juga di tempat saya Amerika, satu keluarga bisa mempunyai 2 Alkitab, tetapi kadang tidak ada seorang pun dari mereka mau untuk mempelajari atau mendalami Alkitab. Dan pendeta ini mengatakan, lebih baik saya tidak mendoakan Anda seperti yang ada di tempat saya. Tapi saya malah akan berdoa supaya orang-orang jemaat saya di Amerika itu menjadi seperti Anda, militan dalam ikut Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita itu mengalami kenyamanan dalam ikut Tuhan Yesus. Tapi seharusnya Tuhan mengatakan untuk ikut Tuhan Yesus, harusnya kita mengalami sesuatu yang dikoyakkan kenyamanan kita. Berapa banyak orang yang mungkin pindah gereja cuma karena ditawari yang namanya jabatan, uang, sembako, dan lain-lain. Tidak salah kita menerima uang atau sembako dari gereja kalau itu sebagai bantuan. Tetapi kalau kita cuma ikut ke gereja, cuma tujuannya untuk itu adalah sesuatu hal yang salah Bapak Ibu. Ikutlah Yesus karena kita mengasihi Yesus. Ikutlah Yesus karena kita benar-benar pingin ikut Yesus. Datanglah gereja memang karena kita motivasinya untuk ingin ketemu Tuhan. Bukan datang ke gereja karena kita ingin mendapatkan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Tapi harusnya apa yang bisa engkau berikan bagi Tuhan dan gereja di tempat ini. Bukan kita menuntut apa yang bisa gereja ini berikan kepada kita. Amin. Itulah mengikut Yesus Bapak Ibu Saudara. Konsep ini harus kita tahu dalam benak dan pikiran kita. Jangan kita sampai salah karena ini Alkitab yang mengatakannya. Tuhan tidak pernah mengatakan ikut aku maka kamu akan terima berkat berlipat kali ganda. Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu. Dan kita akan lihat ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Jadi ini Tuhan Yesus yang nantang ya. Kalau yang tadi kan orang itu yang mau ikut Yesus. Tapi ini Tuhan Yesus yang ngomong. Lalu ia berkata seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, lanjutnya tantangan yang kedua atau mungkin dalam waktu kita mengikut Yesus yang akan terjadi, kita akan mengalami yang namanya tantangan prioritas, di mana harus ada suatu kepentingan yang tidak bisa ditunda, yaitu mengikut Yesus itu sendiri dibanding kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, di sini mungkin kalau kita tahu ada satu orang yang ditantang sama Tuhan Yesus, ayo ikut aku. Tapi dia punya alasan, Tuhan izinkan dulu aku menguburkan Bapakku. Nah, di sini kalau kita tahu kebudayaan di Timur Tengah, kalimat ini itu bisa berarti belum tentu ayahnya pada waktu itu meninggal. Tetapi dalam konteksnya kemungkinan besar dia ingin ngomong, Tuhan izinkan dulu sampai papa mamahku meninggal. Setelah itu aku baru ikut Tuhan. Adat istiadat Yahudi itu seorang anak itu harus memelihara atau menjaga orang tuanya. Hingga orang tuanya itu meninggal. Kemudian setelah bapak ibunya meninggal baru dia bebas menentukan atau memilih jalan hidupnya. Nah karena itu orang ini sering kemungkinan besar dia punya yang namanya alasan untuk nanti Tuhan, aku ikutmu nanti aja Tuhan. Nah memang ada dua pendapat di dalam menafsirkan yang namanya biarlah orang mati, mengikut orang mati, menguburkan orang mati. Maksud Yesus itu yang pertama adalah biarlah orang yang mati secara rohani itu menguburkan orang yang mati secara jasmani. Tetapi kamu ikutlah aku. Itu tafsiran yang pertama Tuhan ingin mengatakan
Orang mati biar menguburkan orang mati, biar cuma orang mati yang secara rohani. Itu yang menguburkan orang mati yang secara jasmani itu. Tapi tafsiran kedua itu mengatakan bahwa biarlah tukang kubur tukang kubur orang mati yang menguburkan orang mati. Itu urusannya dia. Tetapi urusanmu adalah sama aku, ikut aku, beritakan firman Tuhan. Dalam artian Tuhan menginginkan adalah memang untuk menguburkan ayah atau ibu itu sesuatu hal yang penting. Tetapi Tuhan mengatakan ada hal yang lebih penting daripada itu. Yaitu dalam waktu engkau menjadi muridku atau mengikut aku. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita punya prioritas yang benar dalam hidup ini. Beneran kita punya prioritas yang benar enggak waktu kita ikut Tuhan Yesus? Ada kepentingan yang tidak bisa ditunda dalam kehidupan ini, yaitu mengikut Yesus. Kita tidak bisa nunggu-nunggu. Kalau kita mau benar-benar ikut Tuhan, ikutlah sekarang. Kita biasa nunggu-nunggu. Aku pingin mungkin untuk, sebetulnya aku pingin ke gereja, aku pingin pelayanan, pingin apa. Kalau memang bisa, lebih baik, lebih cepat. Karena kita harus prioritaskan Yesus lebih daripada apapun, Bapak Ibu. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Kepentingan yang tidak bisa ditunda dalam hidup ini adalah memprioritaskan waktu kita dalam hidup ini mengikut Yesus. Itulah kepentingan yang tidak bisa ditunda, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat dalam hal ini, ada banyak orang-orang seringkali kita lebih mementingkan perkara-perkara di duniawi ketimbang mementingkan Tuhan itu sendiri. Bukankah Tuhan mengatakan, utamakanlah dulu kerajaan Allah, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Harusnya itu yang harus kita lakukan sebagai murid Tuhan. Harusnya itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ada seorang anak, dia masih kecil dan dia ditantang sama Tuhan waktu itu. Ayo kamu melayani aku. Dia ngomong, Tuhan nanti kalau setelah lulus aku SMA, aku mau melayani kamu. Lalu setelah lulus SMA dia mengatakan, Tuhan juga mengingatkan tentang panggilannya. Anak ini mengatakan sama Tuhan, Tuhan nanti ya aku lagi sibuk skripsi kuliah. Nanti setelah selesai kuliah, selesai semuanya skripsiku, aku mau ikuti panggilanmu. Tapi setelah dia selesai juga, ternyata yang dia lakukan, dia bekerja dan dia sibuk. Dan dia tantang sama Tuhan lagi. Tapi anak ini mengatakan, Tuhan saya harus kerja cari uang Tuhan, saya mau nikah. Setelah itu, setelah dia nikah, dia punya anak, Tuhan, dia dengar panggilan Tuhan lagi untuk melayani Tuhan. Tapi sang anak ini mengatakan, Tuhan, aku sibuk ngurusi anak istriku Tuhan. Aku banyak hal yang tidak bisa aku tinggalkan saat ini Tuhan. Akhirnya, di menjelang kematiannya, dia mengalami sakit parah dan dia cuma tertidur dan dia tidak bisa apa-apa. Dan pada waktu itu, dia ngomong, Tuhan ampuni aku. Ternyata saat ini aku sudah tidak ada waktu lagi untuk melayanimu. Aku sudah tidak bisa apa-apa. Bapak Ibu, berapa banyak kita menunda-nunda panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Berapa banyak di tempat ini kadang kita menunda-nunda untuk mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ayo Bapak Ibu saat ini, Tuhan menginginkan, kalau engkau menginginkan ikut Tuhan, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Biarkan sesuatu yang di dunia ini tentang duniawi itu dikerjakan oleh orang dunia. Tetapi kita murid Tuhan Yesus harus mengutamakan prioritas yang ada, yaitu mencari kerajaan surga itu dalam hidup kita. Amin. Nah, yang berikutnya. Tantangan yang ketiga. Ayat 61. Dan seorang lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya, kalau kita tahu di sini seseorang mengatakan, Tuhan aku mau ikut kamu, tapi izinkan dulu aku untuk pamitan sama keluargaku. Nah, lalu Tuhan jawab, setiap orang yang mau ikut aku, mau baca, tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk ikut aku. Nah, di sini kalau kita tahu bahwa sebetulnya bukannya Tuhan itu tidak mau memberikan dia izin untuk ke situ.
Tapi Tuhan tahu isi hatinya karena orang ini sebetulnya tidak bulat hatinya untuk benar-benar ikut Tuhan. Karena kita tahu dia pada waktu dia punya alasan seperti ini, di dalam hatinya itu dia bilang, aku mau ikut kamu Tuhan, tapi aku mau izinkan. Karena dia tahu bahwa kemungkinan besar ayah ibunya tidak akan mengizinkan dia. Dan itulah yang dinamakan setengah hati, tidak ada kebulatan hati. Untuk mengikut Tuhan, kita harus punya komitmen yang kuat, kita harus punya kebulatan hati pada waktu kita mengikut Tuhan. Kadang kita sendiri di tempat ini, kita ingin ikut Tuhan, tapi kita dalam artian kita seperti yang namanya membajak tetapi menoleh ke belakang. Nah, kata membajak tetapi menoleh ke belakang, itu ternyata di kebudayaan dahulu itu adalah sebuah peribahasa. Peribahasa di mana seseorang yang melakukan sesuatu tetapi setengah hati. Jadi ini adalah peribahasa orang-orang Yahudi yang punya arti orang yang melakukan sesuatu tapi setengah hati. Membajak itu harusnya melihat ke depan, bukan menoleh ke belakang. Itu adalah sebuah peribahasa Bapak Ibu. Dan itu Tuhan tahu isi hatinya. Kamu itu cuma alasan aja. Karena kamu tahu kalau kamu izin atau pamit, pasti papa mamahmu itu akan gondelin kamu. Dan akhirnya kamu tidak ikut aku kan. Makanya Tuhan sindir dengan peribahasa ini. Setiap orang yang membajak tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk ikut aku. Bapak Ibu Saudara, kadang dalam kehidupan ini ada banyak hal di dalam hidup kita. Kita mengikut Tuhan tapi kita setengah hati. Kita tidak mau untuk benar-benar mengikut Tuhan dengan bulat hati. Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, bukan setengah hati. Kita tahu beberapa waktu ini ada seorang artis yang pernah mengikut Tuhan 13 tahun lamanya, tapi setelah itu meninggalkan Tuhan. Saya bisa pastikan dia tidak mengikut Tuhan segenap hatinya. Karena dia mengatakan juga pada waktu dia bersaksi balik lagi ke agama lamanya. Dia mengatakan karena nanti kalau yang ibu saya yang meninggal, bagaimana seorang mendoakan ibu saya, bahkan kalau saya Kristen, ibu saya bukan Kristen, gimana nanti ibu saya bisa masuk surga kalau saya yang tidak mendoakan. Nah, selain di dalam masalah pertumbuhannya, pengenalan Tuhannya yang kurang, yang kedua, orang ini sudah dipastikan dia tidak punya komitmen kebulatan hati untuk mengikut Tuhan. Makanya dia keluar lagi dari Kristen. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikut Tuhan, itu kita menoleh ke belakang yang akan terjadi. Kita itu akan terjadi seperti apa? Selanjutnya saya minta dilihatkan yang terjadi, kita akan seperti istri Lot. Istri Lot itu menjadi tiang garam. Dia menoleh ke belakang. Kalau kita melihat sesuatu mungkin di Alkitab yang kata-kata menoleh ke belakang, kita mungkin membayangkan yang namanya istri Lot. Kita ada satu hal-hal yang di belakang masa lalu seperti mungkin orang-orang Israel pada waktu dia mau ikut Tuhan, tapi dia lihat kalau di Israel aku ada bawang prei, ini. Kalau tidak bulat hatinya, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang Israel pada waktu itu dimusnahkan sama Tuhan kecuali Yosua, Kaleb dan generasi yang ada di bawah yang pernah di Mesir, semuanya dimusnahkan. Karena dia melihat ke belakang dan cuma yang ada masuk dalam tanah perjanjian Yosua, Kaleb dan generasi yang selanjutnya yang tidak pernah ada di Mesir. Karena orang-orang yang itu melihat ke belakang dan istri Lot melihat ke belakang, dia menjadi tiang garam. Tiang itu bicara tentang kestagnasian. Garam itu kalau disinari itu akan gampang untuk hilang, gampang untuk lenyap. Kalau kita mengikut Yesus cuma setengah-setengah hati, tidak ada komitmen yang kuat dan kita tidak punya kebulatan hati kita mengikut Tuhan Yesus, yang akan terjadi adalah hidup rohani kita akan stagnasi dan kita akan lenyap di dalam iman kita. Pasti kita akan hilang, kita akan kembali lagi dengan masa lalu kita. Mungkin kita tidak meninggalkan agama Kristen, mungkin KTP kita masih Kristen, tetapi kemungkinan besar iman kita akan hilang karena kita tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati atau dengan bulat hati.
untuk mengikut Tuhan. Yang ketiga yang diperlukan kita menjadi murid atau mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah komitmen kita bulat hati mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Seseorang pada waktu Bunda Teresa melayani di India, seseorang bertanya, seorang wartawan, Bunda Teresa, Bunda melayani di Kalkuta, di India ini, Anda melayani orang-orang miskin, tetapi apakah Anda tidak tahu di tempat-tempat lain di India ini masih banyak orang miskin yang tidak terlayani? Apakah engkau tidak merasa bahwa pelayananmu gagal karena tidak semua orang miskin bisa engkau layani? Lalu Bunda Teresa mengatakan seperti ini, saya dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan untuk sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Saya dipanggil Tuhan melayani untuk sebuah kesetiaan dan kebulatan hati. Bapak Ibu Saudara, Anda semua di tempat ini dipanggil Tuhan untuk kita setia, bulat hati, segenap hati sama Tuhan. Bukan mengejar yang namanya kesuksesan di dalam pelayanan, tetapi kesetiaan, kebulatan hati, komitmen itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, di dalam hidup saya, dan di dalam hidup kita semua. Itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Amin. Mari kita mau selidiki hati kita. Apakah kita benar mengasihi Tuhan saat ini? Apakah kita saat ini malah sudah nyaman mengikut Tuhan? Tapi saat ini, mungkin saat ini kita tidak perlu yang namanya ke tempat, tempat-tempat pulau-pulau terpencil, dan kita mungkin kita harus sampai mati atau apa. Mungkin saat ini tidak perlu tantangan seperti itu. Mungkin hal yang simpel untuk setia ibadah. Untuk kita setia ada di gereja ini. Untuk kita memberikan sesuatu di gereja ini. Apakah kita sudah lakukan? Atau sebaliknya, kita sudah nyaman malah menuntut gereja itu melakukan sesuatu untuk Anda. Harusnya kita yang lakukan sesuatu, Bapak Ibu. Saya melayani belasan tahun, bahkan sampai bisa katakan puluhan tahun. Tapi saya juga bersuka cita pada waktu saya dipanggil Tuhan lagi untuk mulai pelayanan di sekolah. Setiap pagi saya angkut-angkut keyboard, saya angkut-angkut sound system dan lain-lain. Bagi saya, mengingatkan saya bahwa inilah ikut Tuhan yang sesungguhnya. Dikoyakkan kenyamanannya. Saya ngomong sama Tuhan, suatu saat kalau Tuhan berikan saya gereja yang besar, atau mungkin tempat yang baik pun, Tuhan, aku mau supaya hatiku jangan jadi stagnasi. Tapi aku mau benar-benar ikut Tuhan. Aku mau Tuhan jagai hatiku, tetap ada sebagai hamba Tuhan, bukan tuan di dalam sebuah gereja. Mari kita selidiki hati kita. Shikata kayana 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 kayana. Selidiki aku, lihat hati, selidiki kami Tuhan. Apakah kami ikut Tuhan ke gereja cuma ingin mendapatkan sesuatu? Atau kami tahu Tuhan, harus ada konsekuensi yang kami lakukan, terima. Harus ada prioritas yang harus kita lakukan. Dan komitmen ya Tuhan. Aku lihat kebaikan Tuhan sudah mati untuk kita, Bapak Ibu. Habis di selidiki hati kami ya Tuhan. Lihat hati, lihat motivasi hati kami ya Tuhan. Apakah kami mengasihi